Yang izin tidak ya? Oh, hanya 50. Masuk semua ya? Izin menjawab Bu, ada yang nggak masuk, nggak izin juga nggak tahu. Atas nama siapa? Cynthia sama Natasha. Kemarin ada yang izin nggak? Yang anatomi? Nggak ada ya? Kemarin masuk semua Bu. Semua ya. Cynthia dan siapa tadi, Mbak? Natasha. Natasha. Oke. Nanti diminta menghubungi saya ya. Berbicara tadi mengenai sistem limfatik terkait dengan peredaran darah secara sekunder dan erat kaitannya dengan sel-sel darah karena memang yang dialirkan atau yang diangkut itu menggunakan komponennya adalah darah, komponennya darah. Nah, darah inilah yang nanti juga bertugas untuk mengalirkan zat-zat yang memang dianggap baik atau dibutuhkan oleh tubuh. Serta tidak hanya itu, ada juga yang diangkutnya zat-zat yang kurang baik atau bakteri untuk dilakukan fagositosis oleh sel darah. Oke. Nah, berbicara dengan darah, kita harus tahu dulu nih apa saja komponen darahnya. Kenapa darah itu cair? Kenapa darah itu berwarna merah? Terus juga apakah memang darah itu hanya berupa cairan saja ataukah hanya ada ataukah hanya berupa zat warna merah yang ada di dalam tubuh tanpa ada substansi yang penting di dalamnya. Setahu panjenengan, darah itu apa? Ada yang bisa menjawab? Darah. Terus kok ada sel darah merah juga? Itu tuh bagian darah yang mana? Ada yang bisa menjelaskan? Tapi sudah disinggung sedikit oleh kelompok. Darah. Kalau dilihat di sini, ada ternyata tidak hanya cairan saja, darah itu kalau dilihat dari gambar sini ya, ternyata setelah diendapkan, setelah dilihat, darah itu ada plasma dan sel-sel darah. Nah, sel-sel darah inilah yang juga sel darah inilah yang juga bisa membantu menetralisir adanya bakteri atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Tahu nggak sel darah yang bertugas untuk membunuh bakteri? Sel darah putih Ibu. Sel darah putih ya. Jadi sel darah itu ada 3 ya, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet atau keping darah, biasa dikenal dengan trombosit. Nah, ini plasma itu yang menyusun
terbesar dalam komposisi darah. Ada sekitar 55% sendiri. Dan zat-zat yang di dalamnya itu yang bisa berpengaruh atau berkontribusi terhadap kebutuhan nutrisi darah itu sendiri. Ada protein plasma, kemudian ada garam, ada nutrien, produk sisa. Produk sisa ini maksudnya adalah eritrosit yang sudah mati, sel-sel tubuh yang sudah mati, jaringan-jaringan yang sudah mati, serta sisa-sisa gas dan hormon yang disekresikan masuk ke dalam aliran darah. Kemarin sudah belajar tentang endokrin ya, bahwa hormon itu disekresikan ke mana? Sudah lupa ya? Sistem endokrin. Kelenjar endokrin apa kemarin? Halo? Halo? Dengar suara saya enggak? Hormon disekresikan ke darah melalui pembuluh darah. Nah, oleh karena itu, kenapa? Karena adanya banyak kandungan di dalam darah, ada zat-zat terlarut, kemudian ada protein. Nah, itulah yang menyebabkan viskositas plasma darah. Viskositas ini apa? Viskositas ini adalah kekentalan darah. Nah, plasma yang tidak terdapat protein plasma ini yang dinamakan dengan serum darah. Jadi, plasma dibiarkan untuk mengendapkan zat-zat yang ada di dalamnya dengan diberikan zat anti beku darah, sehingga tahu bahwa untuk mengambil serum itu dari plasma yang tidak terkandung adanya protein plasma. Nah, berbicara dengan sel darah merah, bentuknya itu kita lihat ya, cekung di dalamnya. Kepingan yang berbentuk bikonkav. Bikonkav ini cekungan. Bi artinya 2, berarti mempunyai sisi cekung 2. Nah, adanya sisi cekung ini menyebabkan luas permukaan dari sel darah merah ini lebih luas, lebih lebar dibandingkan dengan bentuk lingkaran atau bentuk kubus. Nah, gunanya sel darah merah ini untuk mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi dengan bentuknya yang cekung di tengah, itu memungkinkan membawa atau mengangkut oksigen lebih banyak. Karena itu tadi luas permukaannya yang lebih luas. Kemudian massa atau periode dari sel darah merah ini sendiri sekitar 3 bulan atau sekitar 120 hari. Makanya kenapa ketika panjenengan ini melakukan transfusi darah, untuk melakukannya lagi harus dijeda 3 bulan. Ada yang rutin melakukan donor darah? Nggak pernah. Dari 53 ini nggak pernah ada yang donor darah. Halo, kok pada diem? Belum pernah, Ibu. 53 orang ini belum pernah ya? Iya, Ibu. belum pernah. Kalau saya pribadi anemia nggak pernah, Ibu. Oh ya, kalau memang ada kondisi khusus seperti anemia atau ada penyakit infeksi, penyakit HIV itu memang tidak diperkenankan. Apalagi kalau ada penyakit menular. Nah, itu malah dikhawatirkan bisa menyebarkan infeksi. Nah, sel darah merah ini kenapa warnanya bisa menjadi merah?
Karena memang adanya hemoglobin. Hemoglobin ini sebagai zat protein, bentuk dari protein yang fungsinya untuk mengikat oksigen. Makanya kenapa sel darah merah ini berwarna merah? Karena darah kaya dengan oksigen berwarna merah, banyaknya hemoglobin di dalamnya. Selain untuk mengikat oksigen, hemoglobin ini juga sebagai zat bentuk warna. Makanya sel darah merah ini berwarna kuning kemerahan. Nah, itu karena adanya heme atau hemoglobin itu. Sel darah merah ini tidak mempunyai inti sel dan tidak ada organel lainnya, terutama tidak mempunyai mitokondria di dalamnya. Kita tahu bahwa tugas atau fungsi dari mitokondria pada sel tubuh manusia itu bisa mengubah oksigen sebagai energi. Nah, karena tidak ada inti sel, tidak ada mitokondria, sel darah merah ini berrespirasi dengan anaerob. Nah, tidak adanya mitokondria sehingga sel darah merah ini tidak memakai atau tidak menggunakan oksigen ini untuk kebutuhan dirinya. Jadi energi yang didapatkan sel darah merah ini melalui respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen di dalamnya. Terus bagaimana pembentukan sel darah merah itu? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa sel darah merah itu dibuat di sumsum tulang merah, di limpa, dan di hati. Jadi ketiga organ ini sangat berhubungan, yang awalnya dari pembentukan hingga penghancuran hingga dibentuk lagi. Nah, itu saling bekerja sama. Nah, proses pembentukan ini diperlukan zat-zat yang memang digunakan untuk membentuk senyawa protein yang berasal dari hemositoblas. Apa saja zatnya? Zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Nah, vitamin B12 ini sangat penting nutrisinya dengan proses pembentukan sel darah merah. Kalau tidak ada B12 bagaimana? Kalau tidak ada zat besi bagaimana? Terus kalau kurangnya asam folat bagaimana? Ya, proses pembuatan eritrosit ini akan terganggu. Mungkin sel darah merah yang terbentuk ini menjadi tidak sempurna. Kalau ada gangguan dalam proses pembentukan sel darah merah, kemudian ternyata ada kandungan hemoglobin yang kurang, hal ini bisa menyebabkan terjadinya apa? Kekurangan sel darah merah, kekurangan hemoglobin? Anemia, Ibu. Menyebabkan anemia. Nah, inilah makanya kenapa kita, terutama panjenengan ya, masa-masa remaja juga sangat dibutuhkan nutrisi yang lengkap dalam makanannya. Bukan hanya makanan yang mengandung micin, tidak hanya sekedar asal kenyang, tetapi harus memenuhi syarat gizi yang cukup. Karena apa? Panjenengan semua ini dipersiapkan nantinya untuk hamil. Jadi kesehatan reproduksinya ini memang harus dijaga karena tidak serta-merta pola konsumsi atau pola makan ini langsung berdampak sekarang, tetapi nantinya juga. Makanya kenapa kita harus memperhatikan nutrisi sebelum masa kehamilan, karena memang sangat mempengaruhi nantinya apabila sudah hamil. Apalagi hamil harus ada yang dibagi ya, antara panjenengan sendiri dengan bayinya.
Nah, ini adalah tadi proses penghancuran eritrosit ada pada organ limpa yang nantinya akan dikembalikan lagi, kemudian mengalir dan diproduksi di sumsum tulang. Zat warnanya apa? Yaitu zat pigmen bilirubin. Ini yang juga menyebabkan warna kuning. Bilirubin ini juga berperan dalam memberikan warna kuning di BAB dan BAK panjenengan, warna feses dan warna urin. Makanya warnanya kuning. Ya. Nah, ini kan pigmen bilirubin mengalami proses kimiawi dan masuk ke dalam usus bersama-sama dengan cairan empedu. Nah, empedu ini kan juga fungsinya dalam proses metabolisme pencernaan. Nah, hemoglobin itu apa? Merupakan protein pengikat yang bisa mengangkut oksigen, berikatan dengan oksigen. Nah, ini oksigennya mengandung zat besi. Makanya kalau misalnya kekurangan tadi, hemoglobin menyebabkan anemia. Berapa nilai normalnya pada orang dewasa? Beberapa sumber mengatakan bahwa nilai normal dari hemoglobin wanita ya, itu minimal 11,5. Ada yang menyebutkan kurang dari 12 itu dikatakan anemia. Ada yang menyebutkan 11. Nah, itu memang ada patokan tersendiri ya. Tetapi sumber itu memang sudah ada patokannya. Tetapi jangan sampai mengatakan di bawah 7 itu anemi. Padahal 10, kurang dari 10 saja sudah anemi. Tapi kalau 7 itu biasanya anemi 6, 7 itu anemi berat. Nah, kalau pada laki-laki, kebutuhan hemoglobinnya memang lebih banyak, sehingga minimal harus ada 13 mg persen atau miligram desiliter. Nah, ternyata anemia itu tidak hanya disebabkan karena kurangnya hemoglobin. Tetapi kurangnya hemoglobin ini bisa disebabkan adanya mungkin terjadi perdarahan yang sangat hebat pada ibu bersalin. Saat kala 2, saat kala 3, atau bahkan kala 4. Kontraksi uterusnya tidak bagus. Kemudian tidak bisa menghentikan perdarahan. Darahnya sor-sor keluar banyak. Padahal ketika sudah mengeluarkan darah 100 ml saja, itu kan sudah banyak. Tetapi pada kasus persalinan bisa dikatakan perdarahan hebat itu sampai lebih dari 500. Bayangkan saja, banyak sekali perdarahan yang dikeluarkan pada saat persalinan dengan komplikasi atau dengan penyulit. Nah, itu dengan banyaknya darah yang keluar, juga banyak mengeluarkan hemoglobin di sini yang terkandung zat besi. Nah, itulah penyebab dari salah satunya penyebab anemia ya, perdarahan yang hebat. Kemudian aplasia sumsum tulang, tidak bisa membentuk atau menghasilkan sel darah merah dengan baik. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap produksi sel darah merah. Karena sel darah merahnya tidak bagus, kemudian tidak bisa bereproduksi dengan normal. Sehingga sel darah merah yang diproduksi akan jauh dari nilai normal pada umumnya. Kemudian juga adanya kegagalan pematangan dari sel darah merah. Terus juga adanya hemolisis, yaitu apa? Pecahnya, apa hemolisis? Lisis artinya pecah. Apa hemolisis? Pada ngantuk ya? Pecahnya sel darah merah, Ibu. Ya, pecahnya sel darah merah ya, karena hemo, merah.
sel darah merah membawa warna merah. Lisis artinya pecah. Nah, berbicara dengan sel darah yang kedua yaitu sel darah putih. Nah, sel darah putih ini ternyata tidak hanya satu macam saja seperti sel darah merah. Ada beberapa jenis dari sel darah putih, ada 5. Nah, ini juga bisa dibedakan adanya granula atau tidak. Nah, kalau sel darah putih ini mempunyai inti sel. Nah, sehingga ada organel-organel di dalam sel darah putih. Nah, sel darah putih inilah yang berfungsi sebagai imunitas tubuh kita. Jadi kalau ada infeksi, kemudian ada peradangan yang menyerang tubuh kita, sel darah putih inilah yang akan bekerja. Ketika adanya infeksi, sel darah putih ini jumlahnya akan lebih banyak. Biasanya kalau ada peradangan, misalnya ada demam, kita juga dokter kadang diminta untuk cek darah. Nah, dilihat kalau memang demam kemudian disertai infeksi, kita lihat leukositnya. Kalau leukositnya tinggi, kemungkinan terjadi infeksi di dalam tubuh kita karena memang fungsi dari sel darah putih untuk imunitas tubuh. Nah, berdasarkan ada granulonya atau tidak dibedakan sebagai berikut. Ya, bisa dibaca. Nah, yang tidak mempunyai agranula, granulo adalah limfosit, di mana ini yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh dalam proses fagosit, yaitu memakan bakteri. Kemudian monosit ini juga sama, berfungsi sebagai fagosit. Apabila ada kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh, monosit ini berfungsi sebagai benteng pertahanan dengan cara fagosit. Nah, ini ya perbedaannya antara neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang paling besar adalah basofil dengan masing-masing inti sel. Bisa dilihat ini perbedaannya. Dilihat yang ada granulonya, ini ya, bulat-bulat kecil, ini namanya granulo. Hanya basofil, eosinofil, dan neutrofil. Tetapi limfosit dan monosit tidak mempunyai granula. Nah, berbicara dengan komponen darah selanjutnya ada trombosit atau biasa disebut keping darah atau orang juga bilang platelet. Nah, ini berfungsi untuk membekukan darah. Ketika terjadi luka, trombosit inilah yang membantu tubuh dalam proses hemostatis, artinya menghentikan perdarahan. Kalau trombosit ini sama halnya dengan sel darah merah, tidak mempunyai inti sel dan berukuran lebih kecil, paling kecil di antara sel darah lainnya. Nah, kita coba lihat fungsi dari trombosit. Misal panjenengan terjadi luka, kan banyak tuh darah ketubles jarum misal, darahnya kan ngucur atau mungkin jatuh dengan luka sedikit terbuka. Nah, inilah fungsi dari trombosit. Ketika ada jaringan atau pembuluh darah yang sobek, trombosit ini akan menempel pada pembuluh darah, akan lengket. Kemudian juga menyebabkan kontriksi. Kontriksi ini artinya menyempitkan pembuluh darah. Tujuannya apa? Agar darah yang keluar tidak banyak, mencegah terjadinya perdarahan. Nah, makanya trombosit ini langsung nempel di pembuluh darah supaya darahnya itu tidak ngucur terus.
Kemudian trombosit ini mengeluarkan suatu zat yang dinamakan trombokinase. Nah, trombokinase bersama-sama dengan Ca2+ dan protombin berubah menjadi trombin. Trombin inilah yang nanti akan mengaktifasi fibrin, membentuk fibrinogen atau benang-benang halus yang nantinya akan menyumbat pembuluh darah yang terbuka tadi. Nah, sehingga sampailah pada proses homeostatis. Darahnya berhenti, sudah tidak ada darah yang keluar dari luka itu, dari pembuluh darah. Sehingga darah membeku. Jadi fibrin-fibrin itu bertugas untuk menutup menutup pembuluh darah yang rusak tadi atau robek. Seperti itu. Nah, berbicara dengan fungsi darah, fungsi darah ya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok juga sebagai alat angkut transportasi berbagai macam zat mikronutrien, makronutrien yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian juga melindungi tubuh terhadap bahaya. Contohnya tadi tugas dari sel darah putih, ya kalau ada infeksi tugasnya langsung menyerang bakteri atau virus yang masuk. Kemudian juga tadi ada bahaya robekan luka. Nah, keping darah inilah yang bertugas untuk membekukan darah agar tidak terjadi perdarahan. Kemudian proteksi terhadap cedera dan perdarahan ya, tadi juga sama fungsinya trombosit. Kemudian mempertahankan temperatur tubuh. Ini kaitannya dengan termoregulasi suhu. Banyaknya cairan di dalam darah. Makanya kita darahnya kalau misalnya dipegang suhu tubuh kita anget ya, rata-rata 36. Tadi sudah dijelaskan kelompok mengenai sistem limfatik dan sistem peredaran darah. Apakah sama sistem peredaran darah dengan sistem limfatik? Ada yang bisa jawab? Apakah sama? Bedanya apa? Halo, paham atau bingung? Kalau sistem peredaran darah itu sistem peredaran darah primer. Jadi memang membawa darah ke aliran menuju jantung, menuju paru-paru. Nah, kalau sistem limfatik ini merupakan rute atau jalur tambahan yang bertugas membawa cairan yang masuk ke dalam jaringan intersisial. Sehingga tugasnya limfatik ini untuk menyeimbangkan cairan yang ada di dalam tubuh, terutama darah, karena memang membawa istilahnya cairan yang merembes ke dalam sel-sel tubuh dan masuk ke dalam kapiler pembuluh limfatik, sehingga dibawa kembali bisa masuk ke peredaran darah primer. Nah, ini kaitannya tadi ya, darah berkomponen ada plasma darah dan sel-sel darah. Nah, plasma darah inilah yang cairan darah yang bisa masuk ke dalam ruangan intersisial, dalam sel tubuh, kemudian ada sisa, ada rembesan, kemudian diangkut limfe kembali ke aliran darah. Nah, limfe ini adalah nama cairan yang dibawa oleh sistem limfatik. Biasa juga dikenal dengan getah bening, cairan getah bening. Nah, ini tadi ya pengertian dari sistem limfatik.
sebagai rute tambahan ketika cairan itu merembes dari ruang interstisial ke dalam darah. Jadi dibawa lagi ke jalur yang primer, jalur peredaran darah. Apa saja sih yang membangun atau berperan dalam sistem limfatik manusia, organ apa saja yang berperan? Nah, sistem limfatik ini kaitannya dengan sistem imunitas tubuh. Jadi memang fungsi utamanya dari sistem limfatik ini untuk imunitas tubuh kita. Kalau ada zat asing, bakteri, virus yang masuk, nah inilah sistem limfatik. Nah, ini ya, sebagian cairan darah yang meninggalkan sirkulasi dikembalikan melalui pembuluh darah saluran limfe. Nah, terkadang kan memang karena namanya sel ada pori-pori, ada lubang yang terjadi osmosis sehingga tidak semua cairan bisa terbawa atau terangkut. Merembes. Kemudian untuk menyeimbangkan cairan yang ada di dalam tubuh dibawalah kembali oleh saluran limfatik, mengalirkan kelebihan cairan yang tertinggal di ruang interstisial. Nah, ini ya fungsi dari sistem limfatik. Yang pertama tadi, mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstisial ke darah. Menyerap dan mengangkut lemak yang ada di dalam organ pencernaan. Ini tadi kaitannya dengan adanya pembentukan sel darah juga. Yang tadi dibentuk di mana? Sumsum tulang, kemudian juga dihancurkan di limfa. Kemudian tadi pigmen bersama dengan cairan empedu masuk ke dalam usus. Nah, ini fungsi utama dari sistem limfatik tadi ya, mengangkut limfosit yang memang bertugas untuk menyerang atau fagositosis dari bakteri yang masuk, menghancurkan mikroorganisme sehingga tidak mudah menyebar ke area organ yang lain karena memang limfo itu di sepanjang pembuluh darah memang terdapat limfosit yang tugasnya menyerang infeksi. Menyerang zat asing agar tidak terjadi infeksi. Kemudian adanya zat asing itu menstimulasi sel darah putih ya kaitannya dengan sistem limfatik juga untuk menghasilkan zat antibodi. Nah, ini komponen-komponen yang menyusun sistem limfatik. Ada pembuluh limfe ini, kemudian nodus limfatik yang ada di sepanjang ini ya, berbenjol-benjol. Kemudian ada organ limfatik, di sini ada limpa, kelenjar timus, kemudian ada sumsum tulang juga, dan tonsil atau amandel. Nah, ini komponen pembuluh dari limfe. Terdiri dari kapiler limfe. Nah, kapiler limfe ini merupakan kapiler atau pembuluh yang paling ujung yang berasal dari saluran buntu di ruang interstisial. Nah, mempunyai dinding yang lebih permeabel dibandingkan dengan kapiler darah biasa. Apa itu permeabel? Apa itu permeabel? Yang bisa jawab? Oke, silahkan yang izin kamar mandi dulu, nggak apa-apa. Apa itu permeabel? Izin menjawab, Ibu. Ya. Permeabel adalah sifat membran sel yang dapat dilalui oleh semua zat, baik padat maupun cair. Ya. Jadi kalau kaitannya lebih permeabel berarti lebih mudah di apa? Dilewati ya, sehingga bisa juga menangkap zat sisa tadi yang di
yang merembes atau cairan yang tertinggal sehingga bisa dibawa kembali. Kemudian komponen dari pembuluh limfa yang lain adalah pembuluh limfa besar. Nah, di dalam pembuluh limfa ini mempunyai katup yang berbentuk seperti cangkir. Di sini untuk mencegah agar tidak ada tekanan atau tekanan balik aliran darah, sehingga darah bisa mengalir satu arah. Nah, katup-katup ini sangat banyak karena memang untuk mencegah tadi peredaran darah menjadi balik, jadi tidak bertabrakan, lurus terus ke satu arah. Nah, pada pembuluh limfa ini mempunyai otot yang memang bisa berkontraksi. Yaitu tadi kaitannya, karena dengan kontraksi beda halnya ya dengan pembuluh darah yang bergerak dengan adanya pompa jantung. Nah, kalau limfa tidak ada pompa jantung, sehingga pergerakan cairan di sini karena adanya kemampuan otot untuk berkontraksi, sehingga tetap mengalir. Nah, adanya kontraksi pada otot juga ditambah dengan banyaknya katup di setiap pembuluh darah memastikan tidak ada aliran balik pada darah. Nah, ini ductus limfaticus ada dua ya. Ada ductus limfaticus dextra dan juga ductus thoracicus. Kalau limfaticus dextra itu artinya kanan. Jadi melingkupi area sebelah bagian kanan, dekat dengan clavikuler. Clavikuler mana? Clavicula ya, sini ya. Nah, berarti ada di sebelah kanan. Mengaliri mana saja? Sebelah kanan torak. Torak itu kepala. Kemudian leher, serta ada di bagian lengan sebelah kanan. Nah, ini ada dua tadi, ductus. Ductus itu artinya saluran. Jadi pembuluh limfa setelah ada kapiler melalui ductus untuk mengalirkan cairan limfa atau getah benih. Ini bisa dibaca ya. Nah, ini tadi bagaimana prosesnya atau sistematika daripada limfa. Jadi ini ada kapiler dari sistemik atau sistem peredaran darah. Sini masuk bawahnya, yang bagian bawah itu ada kapiler limfatik. Nah, ini darah ini masuk ke sini. Pada daerah sini ada ruang intersisial. Kok nggak bisa keluar ya? Ini ya. Sini ruang intersisial karena sifatnya memang tadi kapiler permeabel ya, jadi bisa dilewati, bisa dilalui bahkan oleh cairan atau zat terkecil. Ini tadi bisa cairan yang tertinggal dari sirkulasi di ruang intersisial dalam darah akan masuk ke dalam kapiler limfa, kemudian masuk ke aliran limfa di sini, kemudian melalui nodus-nodus limfa yang memang ada di sepanjang tubuh. Nah, ini alirannya sini masuk kembali ke jantung. Seperti itu. Kembalinya kelihatan. Oke. Nah, selain tadi ada pembuluh limfa, ada organ, juga ada nodus limfatik. Nah, ini adalah yang tersebar di sepanjang pembuluh limfa, sepanjang tubuh, jendelan-jendelan. Nah, nodus limfatik ini atau kelenjar limfatik ini juga
ada beberapa sebagian yang bisa diraba di beberapa area tubuh, misal di bawah ketiak, di area selangkangan, kemudian juga di area leher. Ada beberapa yang bisa diraba. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai tempat filtrasi, menyaring antigen. Antigen ini adalah zat yang bisa memberikan stimulus untuk mengeluarkan antibodi. Seperti itu. Kemudian juga fagositosis, menginisiasi respon imun apabila tadi ada zat asing yang masuk, kemudian tubuh mengeluarkan zat antibodi sebagai bentuk pertahanan imunitas. Nodus di sini juga berfungsi sebagai tempat untuk memperbanyak limfosit. Yang tadi ya sama kaitannya untuk fagositosis juga menyerang zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini organ-organ limfatik yang berperan, ada limpa. Limpa ini ada di kuadran. Kuadran itu kalau misalnya perut dibagi 4, bagian sinistra abdomen. Sinistra itu bagian kiri abdomen yang terletak di antara lambung dan diafragma, di tengah-tengah ya berarti. Kemudian juga limfa ini disuplai oleh arteris splenikus. Kalau limfa itu istilah medisnya itu bisa disebut splen. Jadi dalam pemeriksaan fisik juga terkadang pada pemeriksaan abdomen dipalpasi adakah splenomegali, adakah pembesaran pada splen atau limpa. Nah, mana ya tadi? Nah, ini struktur dari limpa. Ada kapsul, ini ujungnya. Nah, ini kapsul yang membungkus dari struktur sel spleen atau limpa. Kemudian trabekula ada di antara ini ya, pulpa splenic ya. Ini gambar yang jelas yang ini. Ada kapiler di dalamnya, ada kapsul jaringan yang membungkus splen. Kemudian juga dari pulpa tadi ada yang red pulpa yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih, white pulp. Nah, ini jaringan tisu. Jadi limpa ini tadi ya fungsinya sama ya, sebagai tempat untuk cadangan darah. Kalau memang terjadi perdarahan, limfa inilah yang akan bereaksi mengeluarkan darah yang memang dibutuhkan sebagai proses salah satunya darah tadi termoregulasi, kemudian keseimbangan cairan. Nah, itu fungsinya spleen atau limpa. Ya. Pada intinya memang sistem limfatik untuk imunitas. Jadi sama halnya fungsinya memang untuk fagositosis atau tidak hanya zat asing yang masuk saja, tetapi zat-zat produk sisa seperti tadi sel darah merah yang sudah rusak, sudah mati, yang sudah habis masa umurnya, sudah expired ya istilahnya. Nah, itu dihancurkan untuk difagositosis oleh limpa. Nah, ini juga tempat menimbun cadangan darah tadi ya, kalau misalnya terjadi perdarahan. Kemudian organ yang berfungsi juga untuk sistem limfatik ada kelenjar timus. Letaknya ada di atas medias sternum, di belakang sternum. Sternum ini tulang panjang yang ada di dada. Nah, di belakang situ hingga dasar leher. Terdapat 2 lobus kanan dan kiri pada kelenjar timus ini. Nah, kematangan dari timus ini juga dipengaruhi oleh zat yaitu timosin.
Jadi timus ini seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya usia, keefektifan dalam merespon imun akan berkurang. Karena memang setelah kelenjar timus ini akan memaksimalkan selnya itu ketika sudah pubertas. Itu optimalnya di situ. Tetapi seiring dengan berjalannya usia akan berkurang. Sebagian sel-selnya juga akan mengalami atrofi. Apa ini tonsil? Biasa disebut dengan apa? Amandel ya. Nah, ini juga salah satu organ yang berperan dalam sistem limfatik, dalam imunitas tubuh. Kalau misal panjenengan terjadi peradangan pada area tenggorokan, nah ini kan bukan terkadang ya, respon dari tonsil atau amandel ini akan membesar atau membengkak karena memang adanya infeksi yang masuk, ada zat asing yang masuk sehingga tonsil ini berupaya keras untuk melawan bakteri yang masuk. Tidak hanya di area mulut, juga bisa dari hidung, mungkin dari tenggorokan. Nah, ini fungsinya itu. Ada yang amandel di sini. Kadang kalau kita merasa sakit ya, tonsilnya juga sedikit membengkak. Kalau febris, kalau saya febris itu demam terus juga ada peradangan untuk menelan sakit. Nah, berarti itu ada infeksi pada tubuh kita. Oke, sudah habis. Sudah selesai materinya. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau menambahkan? Jadi sistem limfatik ini berbeda dengan sistem peredaran darah. Bisa disimpulkan seperti itu. Kalau sistem peredaran darah memang sudah berjalan, ada jalurnya dari arteri, kemudian balik melalui pembuluh vena. Nah, itu masuk ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Tetapi kalau limfatik memang rute tambahan istilahnya. Jadi ketika ada cairan atau darah yang tertinggal dari sirkulasinya akan dibawa kembali lagi ke sistem peredaran darah melalui sistem limfatik. Ada yang mau didiskusikan? Ibu izin bertanya. Ibu izin bertanya, Ibu.